Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eninda Prima Ayu dari kelas 11 KAB nomor absen 3. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas proyek matematika. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu dan yang paling berat adalah penyakit pneumonia. Kasus pertama terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Kemudian menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk lockdown. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Di Indonesia, tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 adalah sekitar 4,7% dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi. Adapun penularan virus bisa melalui yang pertama, kontak jarak dekat dengan pasien COVID-19 tanpa menggunakan masker. Nomor 2, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat menderita COVID-19 bersin atau batuk. Diagnosis COVID-19 dapat dilakukan pemeriksaan yang pertama dengan rapid test untuk mendeteksi antibodi. Yang kedua dengan tes PCR atau polymer chain reaction atau dengan swab test. Yang ketiga dengan CT scan atau rongsen dada. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dengan tes darah lengkap. Ini merupakan data kasus sembuh COVID-19 di Indonesia dari tanggal 1 sampai 15 Maret 2020, di mana pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2020 terdapat 0 kasus sembuh. Tanggal 10 Maret 2020 terdapat 2 kasus sembuh. Pada tanggal 11 sampai 13 Maret 2020 terdapat 0 kasus sembuh. Pada tanggal 14 Maret 2020 terdapat 6 kasus sembuh, dan pada tanggal 15 Maret 2020 terdapat 0 kasus sembuh. Berikut saya tampilkan grafik kasus sembuh COVID-19 di Indonesia periode 1 sampai 15 Maret 2020. Pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2020, grafik landai karena belum terdapat kasus sembuh. Pada tanggal 9 sampai 10 Maret, grafik naik. Ini merupakan kasus sembuh pertama yang terjadi, yaitu sebanyak 2 jiwa. Pada tanggal 10 sampai 11 Maret 2020, grafik menurun. Pada tanggal 11 sampai 13 Maret, grafik landai. Pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2020, grafik naik kembali dan kasus sembuh bertambah 6 jiwa. Dan pada tanggal 14 sampai 15 Maret 2020, grafik menurun untuk kedua kalinya. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa kasus sembuh tertinggi terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2020, yaitu sebanyak 6 jiwa. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa kasus sembuh 0 jiwa dengan frekuensi 13, kasus sembuh 2 jiwa dengan frekuensi 1, dan kasus sembuh 6 jiwa dengan frekuensi 1. Sehingga dapat dihitung rata-rata kasus sembuh COVID-19 periode 1 sampai 15 Maret 2020 dengan cara membagi jumlah data dengan banyak data. 8 dibagi 15 sama dengan 0,5333. Jadi, rata-rata pasien sembuh dalam sehari adalah 1 kasus. Selanjutnya, kita mencari median. Median merupakan nilai tengah dari semua data yang telah diurutkan, dimulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Karena banyak datanya 15, maka kita menggunakan rumus Q2 sama dengan XN plus 1 dibagi 2, di mana N adalah banyak data. 15 plus 1 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2, sama dengan 8. Dari tabel,
Modus data kasus sembuh COVID-19 periode 1-15 Maret 2020 yaitu 0, karena 0 memiliki frekuensi paling banyak, yaitu sebanyak 13 kali. Dari data kasus sembuh pada periode 1-15 Maret 2020 masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia terjadi pada awal bulan Maret. Oleh karena itu, mari kita cegah penyebaran COVID-19 dengan yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat bepergian. Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan orang lain. Yang keempat, jangan sentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tutup hidung dengan tisu saat bersin. Yang keenam, tingkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi yang mengandung banyak vitamin dan mineral, dan jangan lupa berolahraga. Dan yang terakhir, physical distancing dengan jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Sekian tugas proyek matematika dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.